warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, sahabat komunitas literasi Islam, kita bertemu kembali di Ngabuburit Online bersama Intelektual Muslim edisi ke-27 bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam. Bagaimana kabar Anda pemirsa komunitas literasi Islam? Semoga Anda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas topik tentang menggagas pendidikan Islam di era sekulerisme. Telah bersama kita pada hari ini Bapak Dr. Fahmi Lukman M.Hum. Beliau adalah dosen di Universitas Pajajaran, juga former atas pendidikan dan kebudayaan di Kairo dan Filipina. Mari kita sapa terlebih dahulu Pak Dr. Fahmi Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Sebagai prolog, saya akan bacakan terlebih dahulu ya mengenai prolog tema kita kali ini. Sistem pendidikan yang ada saat ini yang bersifat materialistik terbukti telah gagal melahirkan manusia solih sekaligus muslih menguasai iptek. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan atau iptek adalah suatu hal yang berbeda di wilayah bebas nilai, sehingga sama sekali tak tersentuh oleh standar nilai agama, termasuk agama Islam. Kalau ada hanyalah etik yang tidak standar pada nilai agama, sementara pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan agar tumbuh menjadi manusia yang solih dan muslih tadi, justru kurang tergarap secara serius. Oleh karena itu, diperlukan reformasi, bahkan revolusi di bidang pendidikan, bukan hanya pada level institusi, bahkan hingga menyentuh filosofi dan ideologi pendidikan. Nah, jadi oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam bersama Dr. Fahmi Lukman sesuai dengan tema kita, menggagas pendidikan Islam di era sekulerisme. Baik, Pak Dr. Lukman, jadi mengapa kita harus membahas hal ini gitu, dan sangat urgent sekali dibahas oleh kaum muslimin. Bagaimana, Dokter? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat rahimakumullah, tentu kita bersyukur ya pada hari ini bisa tetap melaksanakan saum meskipun dalam kondisi pada saat ini kita sedang mengalami musibah, yaitu adanya COVID-19 yang menjadi pandemi dunia. Dan kita berharap tentu persoalan wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Karena tentu saja bahwa kita tidak ingin kemudian banyak di kalangan masyarakat yang terpapar dengan aspek ini. Dan kita berharap bahwa pemerintah bersama dengan masyarakat seluruhnya bekerja sama untuk kemudian mempercepat proses dalam konteks menghilangkan atau mengenyahkan COVID-19 yang sekarang mewabah di Indonesia. Satu hal yang menjadi penting ketika terkait dengan persoalan masalah pendidikan ini adalah pendidikan itu mau apa sih sebenarnya? Kalau kemudian kita sekarang bicara dalam konteks pendidikan itu di era sebuah masyarakat, sebuah sistem yang sekularistik, kapitalistik, bahkan liberalistik, maka sebenarnya kita mau mencari apa, kira-kira begitu. Ya. Kalau bagi seorang Muslim tentu saja menjadi penting hal ini, karena seorang Muslim itu hidupnya itu ingin bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
itu kan filosofi dasar yang berkaitan dengan aspek orientasi dari kehidupan seorang muslim. Yang tentu muslim itu adalah muslim yang menginginkan hidup di dalam nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gitu. Nah, tapi kalau seorang muslim yang menginginkan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai sekularisme, ya tentu saja akan berbeda cara pandangnya. Kenapa? Faham sekularisme adalah sebuah faham yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama dipandang hanya sebagai wilayah private. Sementara kehidupan dalam konteks hal ini adalah ketika mengatur aspek yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, bahkan juga bernegara, berbangsa, berinteraksi di dalam muamalah, perdagangan, dan yang lain-lain, maka bagi orang yang berfaham sekular, dipandang nggak ada hubungannya dengan agama. Bagi orang yang berfaham liberal, maka agama itu ya sudahlah, itu hanya wilayah yang berkaitan dengan sholat, zakat, saum, ibadah haji, atau misalnya sekarang ini ya sudah zikir, doa, menunggu malam Lailatul Qadar sambil kemudian tarawih dan salat malam, kira-kira begitu kan? Iya, betul. Nah, tentu saja akan menghadirkan cara pandang yang berbeda bagi seorang muslim yang dia ingin hidup diatur oleh nilai-nilai Islam, dengan seorang muslim yang tidak menginginkan diatur oleh nilai-nilai Islam. Nah, cara pandang hidup ini akan juga menghasilkan, kalau kemudian cara pandang hidup ini kita sebut sebagai way of life lah, kira-kira begitu, tentu akan menghasilkan strategi di dalam menjalani kehidupan itu juga akan berbeda. Orang muslim yang kemudian terikat dengan nilai-nilai Islam, seluruh aktivitasnya, pandangan hidupnya, maka dia akan kemudian mengintegrasikan seluruh nilai-nilai Islam itu di dalam aktivitas kehidupannya. Baik ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa di situ ada saum Ramadan, di situ juga ada zakat, di situ juga ibadah haji, umroh, kira-kira begitu ya. Iya. Maka dia akan kemudian menjadikan aspek-aspek ibadah yang menjadi kewajiban agama itu akan mempengaruhi perilakunya. Kenapa? Karena terkait dengan juga ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa salat itu mesti mempengaruhi akhlaknya, mesti mempengaruhi kepribadiannya, mesti mempengaruhi karakternya. Makanya kan disebutkan kalau dalam Al-Quran itu bahwa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau seorang muslim dia saum Ramadan, dia juga salat, kalau dia sebagai seorang katakanlah individu, maka dia akan menjadi individu yang punya akhlak muslim, akhlak Islam. Dia punya kepribadian yang diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Begitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dia akan mengkorelasikan antara ibadah yang dia lakukan dengan perilakunya. Seorang muslim yang kemudian dia salat, zakat, saum, ibadah haji, dan melakukan aktivitas ritual lainnya, maka dia tidak akan mau untuk katakanlah curang. Dia tidak akan mau kalau dia sebagai seorang pemimpin menipu rakyatnya. Dia tidak akan pernah mau kalau dia sebagai seorang pejabat negara menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Kenapa? Karena jabatan itu adalah sebuah amanah yang dalam perspektif keyakinannya amanah ini akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di mana? Pertanggungjawaban di dunia, di hadapan manusia. Dan juga pertanggungjawaban yang lebih berat lagi adalah ketika nanti berhadapan dengan hari Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal manusia. Apa sebabnya? Sebagai seorang muslim yang kemudian dia memahami tentang ajaran Islam,
Dia paham bahwa suatu saat dia akan pasti mati. Kalau mati, maka pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Maka kemudian seorang muslim yang jadi pejabat negara, maka kalau dia seorang pemimpin, maka menjadi pemimpin yang adil. Kalau dia sebagai seorang pejabat negara, menjadi orang yang memegang teguh amanah. Kan sudah disumpah dengan Al-Quran misalnya, kan begitu ya? Iya. Kan kalau dia sumpah jabatan itu kan disumpahnya dengan Al-Quran. Artinya bahwa kalau seseorang disumpah dengan Al-Quran itu artinya bahwa dia mesti lurus, tidak boleh belok-belok, tidak boleh kemudian abuse of power di dalam konteks kekuasaan, tidak boleh dia lakukan itu. Nah, jadi dia mesti kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu di dalam kekuasaan yang dia miliki. Kalau dia melakukan aktivitas politik seorang muslim tadi, yang dia sudah sholat, zaum, umroh, zakat, beribadah haji, bersikir, dan juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai itu ketika dia melakukan aktivitas politik, maka dia tidak akan melakukan aktivitas politik yang machiavellisme, yang menghalalkan segala macam cara dalam rangka mencapai tujuan, dengan cara tipu-tipu, dengan cara ingkar janji, misalnya begitu. Dengan cara tidak dengan cara yang santun, tapi dengan cara-cara yang katakanlah sebagaimana yang lalu, saling gunjing satu dengan yang lain, saling membuat berita hoax, saling membuat fake news. Nah, Islam tidak mengajarkan cara berpolitik seperti itu. Islam mengajarkan cara berpolitik yang santun. Kenapa? Karena way of life seorang muslim menuntun dia untuk seperti itu. Dia mesti jujur gitu loh. Nah, tapi beda tentu kalau seorang muslim itu cara pandang dari segi aspek religionnya, dari sisi aspek dia beragamanya, dia mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang beragama Islam. Tetapi dari cara pandang hidupnya, way of life-nya, Islam tidak menjadi pandangan hidupnya. Artinya pandangan hidupnya adalah liberalisme, kebebasan, freedom, dan sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan, maka tentu akan muncul karakter yang berbeda. Maka dalam konteks seorang yang sekuler, dia nggak peduli ini halal, ini haram, nggak peduli lagi. Ini bohongi orang atau tidak bohongi orang, nggak peduli lagi. Kemudian ini ingkar janji dan tidak ingkar janji. Ini nggak peduli lagi tentang persoalan apakah ini machiavellisme atau bukan, permisivisme atau bukan. Nggak peduli. Yang penting dia menang gitu loh. Ya kan? Yang penting dia terpilih. Nah, itu yang kemudian membedakannya nanti. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, maka agama itu dalam konteks Islam misalnya, agama itu adalah religion, something to use but not to live. Kalau dalam pandangan sekuler, jadi agama itu cuma sekedar alat, sekedar sesuatu yang dimanfaatkan dalam rangka untuk mencapai tujuan, tetapi dia tidak berfungsi dalam mengatur kehidupannya. Jadi agama itu cuma cek orang Sunda mah ngulit bawang. Cuma permukaannya saja, tapi dalamannya, dalaman ini apa yang terdapat dalam hatinya, apa yang terdapat dalam niatnya, itu berbeda dengan nilai-nilai agama. Nah, potensi orang yang seperti itu, yang sekuler ini, potensinya untuk kemudian abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan, kemudian untuk tidak berakhlak mulia, atau kemudian tidak jujur, curang, atau seringkali membuat hoax misalnya, atau dia bisa saja menipu orang lain, maka relatif lebih mudah dia melakukan itu. Karena tidak merasa terikat dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam agamanya. Karena dia hanya berpikir bahwa agama itu ya sebatas ritual saja, sudah selesai. Tapi bagi seorang muslim yang kemudian dia committed dengan Islam sebagai way of life, sebagai cara pandang tentang hidupnya, maka akan berbeda. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam itu meskipun itu ibadah-ibadah ritual, maka ibadah itu akan mempengaruhi perilakunya. Apa sebab? Karena
Al-Quran menyatakan inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Oleh karena itu, kalau dia masuk di ruang publik, dia berniaga, dia bertransaksi ekonomi, dia berdagang, maka pasti jujur. Tidak mungkin dia menipu orang lain. Dia tidak akan mungkin membohongi orang lain. Kenapa? Karena dia paham agamanya, nilai-nilai agamanya melarang untuk melakukan itu. Gitu. Kalau kemudian dia masuk menjadi seorang katakanlah politisi, maka dia menjadi politisi yang lurus, yang lempeng gitu. Bukan politisi yang kaleng-kaleng kira-kira begitu. Bukan politisi yang kemudian machiavellisme, permisivisme, enggak. Dia politisi yang kemudian jujur, yang lurus dia. Dia akan kemudian memperjuangkan sesuatu berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang dia miliki. Begitu. Yang terdapat dalam nilai Islamnya. Nah, kalau dia sebagai seorang pejabat negara, maka dia akan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Semampu mungkin dia kemudian dilakukan itu. Makanya, dalam konteks menjalankan amanah, dia tidak akan pernah mau mencuri uang negara. Dia tidak pernah mau korupsi, tidak pernah mau melakukan manipulasi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalaulah di dalam kehidupan dunia ini tidak ketahuan, lolos dari hukum, ada akhirat nanti, ada yaumul mizan. Kenapa? Karena setiap orang pasti mati. Dan setiap orang yang mati dalam akidah Islam, dalam tata keyakinan Islam, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dia akan ingat bahwa hidup dunia ini cuma sebentar. Nah, akhirat itu lebih lama. Nah, oleh karena itu maka filosofi dasar pendidikan di dalam Islam adalah sangat terkait dengan akidah, dengan tata keimanan, dengan tata nilai yang ada dalam Islam. Oleh karena itu, akidah Islam itu sebagai driving integrating motive. Dia sebagai pengendali. Akidah Islam sebagai unifying force. Kekuatan yang memandu seseorang di dalam melakukan aktivitas. Sehingga dia tahu ini halal dia kerjakan, ini haram dia tinggalkan. Ini baik kemudian dia kerjakan, ini buruk dia tinggalkan. Ini halal dia kerjakan, ini kewajiban dia kerjakan, ini kemudian sesuatu yang haram dia akan tinggalkan. Nah, itu yang memandunya. Maka itulah kemudian, kalau kemudian saya simpulkan secara agak lebih simpel, itulah yang menjadikan terbentuknya kepribadian di dalam Islam. Gitu. Nah, oleh karena itu maka sistem pendidikan di dalam Islam itu karena sistem pendidikan itu adalah bagian dari sebuah sistem tentang kehidupan, maka sistem kehidupan itu mesti dibangun oleh way of life-nya Islam. Karena sistem pendidikan adalah bagian saja dari subsistem yang terdapat di dalam sistem kehidupan yang lebih luas. Itu nampaknya filosofi dari aspek apa sih dasar dari pendidikan Islam tersebut tadi. Ya, baik Pak Dr. Fahmi. Jika kita lihat fakta mengenai pendidikan di era sekulerisme, maka kita banyak sekali tentu ya kita akan miris gitu melihatnya. Ketika kita dalam pendidikan Islam misalkan contohnya selalu ditekankan bagaimana akhlakul karimah, tetapi pada faktanya anak-anak sekarang yang berada dalam lingkungan pendidikan sekulerisme itu justru adab terhadap orang tuanya mungkin sedikit tidak beradab gitu ya, bisa dikatakan begitu. Lalu juga kalau misalkan di pendidikan Islam tentu kita akan mendapatkan 3 hal yang berintegrasi, yaitu kita akan mendapatkan sakofah Islam, kita juga akan mendapatkan syakhsiyah Islam, juga ilmu kehidupan. Sementara di era sekulerisme ini hal-hal ini mungkin tidak bisa kita dapatkan gitu. Nah, bagaimana kita bisa menggagas pendidikan Islam sementara di era sekarang ini era sekulerisme gitu? Apakah bisa gitu menyimbangi hal ini atau bahkan bisa mengganti hal itu pendidikan di era pendidikan sekulerisme? Ya, baik. Jadi sederhana pertanyaan itu bisa saya ringkas dengan
kok pendidikan sekarang ini nggak menjadikan orang jadi lebih baik sih? Ya, bisa. Tidak berakhlak mulia sih, kira-kira begitu ya. Di dalam konteks pendidikan ini kan menjadi tidak sederhana, karena pendidikan itu terkait dengan peranan-peranan yang harus ada dalam beberapa tataran. Yang pertama, tataran awal dari proses pendidikan itu ada di mana? Ada di dalam keluarga. Kenapa? Karena seorang anak itu ketika dia dilahirkan oleh ibunya, sebenarnya ketika sebelum dilahirkan dia masih dalam rahim ibunya, dalam kandungan ibunya, sebenarnya sudah terjadi proses pendidikan terhadap janin tadi. Apa? Yaitu seorang ibu yang baik, dia akan kemudian menjaga jabang bayinya itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Satu, dalam konteks nutrisi misalnya. Nutrisi, dia makan dengan nutrisi yang katakanlah yang terbaik, yang bisa sanggup dia berikan. Ya kan? Ini berdasarkan kepada kesanggupan tentu saja. Nah, tetapi juga kemudian seorang ibu yang sedang mengandung, kalau dia seorang ibu yang mengerti agama, maka dia akan jaga kandungannya dengan apa? Dia akan jaga kandungannya dengan doa. Doa kepada siapa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kandungannya ini sehat, agar jabang bayi yang kemudian dia lahirkan juga kemudian sehat, agar kemudian ujung dari aspek itu adalah dia menjadi anak yang soleh, kan begitu? Ya. Ya kan? Sekarang pertanyaannya adalah, ada nggak seorang ibu yang ketika dia mengandung, kemudian dia berdoa, atau dia berharap sajalah kira-kira anak yang dilahirkan ini nanti menjadi penjahat besar gitu, kelas kakap dunia misalnya. Ada nggak? Tidak ada lah. Siapapun ibunya, meskipun dia seorang ateis kan begitu kan? Ya. Paling tidak minimal anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya. Paling tidak minimal anak ini nggak nyebelin orang tuanya, kan begitu? Ya. Ya kan? Coba deh tanya. Sesableng-sablengnya seorang ibu, katakanlah kemudian saya bahasakan agak lebih simpel. Sesableng-sablengnya seorang ibu tidak mau anaknya ini menjadi sama dengan dirinya. Harus punya nilai lebih dari dirinya. Makanya kemudian seorang ibu yang baik, apalagi dia seorang ibu yang mengerti dengan Islam dan Islam sebagai way of life-nya, pasti kemudian ibu tadi baca Quran, kemudian pasti ibu ini kemudian mengusap-ngusap perutnya untuk kemudian katakanlah berbisik atau berkata kepada janinnya supaya janinnya ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kalau kemudian ada suaminya, maka biasanya bapak dari jabang bayi ini juga ikut mendoakan karena dia misalnya karena kehidupan suami dan istri itu saling bersinergi satu dengan yang lain. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka di proses awal saja itu sudah kemudian terjadi proses pendidikan. Jangankan itu, proses ketika mau menikah saja. Coba deh. Ketika kemudian seorang laki-laki atau seorang wanita dia memilih calon suami atau calon istri. Emang mau pilih sembarangan? Ketemunya pinggir jalan? Kan tidak. Pasti kemudian dia akan berhitung orang ini kira-kira bagaimana ya, cocok nggak, bisa nggak dia menjadi pemimpin saya, menjadi suami saya, menjadi pemimpin yang membimbing saya, bisa nggak orang ini nanti menjadi katakanlah istri saya yang solehah, kan begitu. Saya selalu bilang pada kawan-kawan mahasiswa, saya bilang gini, kalau suatu saat nanti Anda dilamar oleh seorang wanita yang paling cantik sedunia, paling kaya, gitu loh, sedunia, mau nggak? Mahasiswa tadi kan banyak. Oh mau, tapi syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Dia pelacur. Wah, kalau gitu nggak mau dong. Kenapa? Atau dia gigolo, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena perspektif itu ada perspektif nilai.
seorang pelacur, seorang gigolo, seganteng apapun juga, sekaya apapun juga, di dalam pandangan orang yang kemudian dia punya nilai, nggak ada harganya sama sekali. Sekaya apapun juga dia. Nah, dari proses untuk memilih calon istri, calon suami saja, sudah terjadi aspek memilah dan memilih, bukan? Mana kualitas yang bagus dan mana kualitas yang tidak bagus. Mana kualitas yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang soleh dan mana yang tidak soleh. Kan begitu? Nah, jadi proses itu adalah proses pendidikan yang sebenarnya juga disadari atau tidak, dia merupakan satu proses yang akan dilakukan oleh seorang manusia, siapapun juga dia. Nah, oleh karena itulah maka proses pendidikan ini betul memang sepanjang hayat dia. Nah, oleh karena itu ketika kemudian dia menjadi seorang suami dan dia nanti jadi bapak, dia seorang ibu nanti jadi seorang wanita nanti jadi seorang istri dan seorang ibu, maka tentu semua proses-proses itu akan kemudian dia terapkan di dalam mendidik dirinya sendiri, keluarganya dan rumah tangganya serta anak-anaknya. Nah, oleh karena itulah maka proses pendidikan itu sejak awal dia sudah bangun gitu loh. Dengan mekanisme-mekanisme yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang diyakini. Makanya way of life itu menjadi penting bagi seseorang karena dia menentukan arah pijakan mau kemana seseorang itu berlayar dalam kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu saya melihat kenapa saat ini kemudian kalau saya berkaca pada konteks sistem pendidikan sekarang, apakah sistem pendidikan sekarang ini menjadikan anak-anak didik kita semakin cerdas dan sekaligus semakin soleh? Nah, ada the big question di sini. Nah, ya. Ada the big question di situ. Apakah kemudian proses jenjang pendidikan formal yang sekarang ini kita lakukan, apalagi dengan pendidikan merdeka ya, begitu, yang digagas oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, maka apakah outcome dari anak didik kita dari proses jenjang TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ini, outcome ini menjadi outcome yang dia kemampuan intelijensianya cerdas, cepat menyerap ilmu, dan kemudian sekaligus pada saat yang sama dia punya kepribadian, dia punya karakter, tentu kepribadian yang mulia dan karakter yang mulia. Nah, tentu kalau kemudian melihat gejalanya sih nampaknya ada persoalan yang mesti kita kritisi. Kenapa? Karena di dalam konteks mekanisme sistem pendidikan kita nampaknya basisnya merupakan basis dalam lingkung mekanisme sistem pendidikan yang sekularistik begitu. Artinya apa? Agama itu cuma nempel saja di dalam konteks pendidikan jenjang-jenjang pendidikan itu. Agama cuma 2 SKS misalnya, atau agama itu cuma 2 jam pelajaran satu hari, satu minggu misalnya, cuma nempel saja. Nah, tetapi seringkali ada satu kondisi di mana tanggung jawab terhadap pendidikan akhlak ini bebannya cuma ada pada ibu dan bapak guru agama gitu loh. Kenapa? Karena memang ya mereka kan tugasnya adalah mengajarkan agama. Nah, kalau mengajarkan agama itu sebagai ilmu yang nggak akan selesai persoalannya, gitu loh. Nah, saat ini seringkali agama itu diajarkan sebagai ilmu agama. Contohnya apa? Itu bisa tercermin nanti dalam pertanyaan-pertanyaan ketika ujian. Rukun iman itu ada berapa? Ya, saya kuliah juga gitu. Jawabannya ada 6. Rukun Islam itu ada berapa? Jawabannya pasti ada 5. Sebutkan satu-satu. Jadi
pendidikan agama sebagai sebuah proses yang sama dengan saintifik, yang dia kejarannya adalah pada aspek transfer of knowledge. Jadi kalau nggak jawab 5, nggak jawab 6, pasti salah. Salah. Iya Iya. kan? Pasti Iya. salah. Gitu loh. Nah, kenapa? Karena mazhab kita mazhab Imam Syafi'i misalnya gitu loh. Tapi coba mazhabnya beda. Beda lagi nanti jawabannya. Tapi paling tidak, persoalannya adalah 5 dan 6 ini yang menjadi masalah gitu menurut hemat saya. Karena yang terjadi prosesnya adalah lebih pada proses transfer of knowledge. Jadi agama itu sebagai ilmu sebatas pengetahuan saja, tapi tidak menjadi transfer of values. Di situ ada nilai. Nah, maksudnya apa? Bahwa rukun iman, rukun Islam, bolehlah, oke lah, ada 5 dan ada 6. Tetapi what next dengan 5 dan 6? Itu persoalannya yang harus diajarkan itu kan? Yang harus diajarkan itu adalah kenapa kita jadi orang Islam sih? Coba. Pertanyaan yang seperti ini beberapa kali ditanyakan oleh anak saya. Pak, kenapa ya saya kok jadi orang Islam? Gimana menjawabnya coba? Anak SD, kelas 1 SD, dia bertanya dengan pertanyaan kritis seperti itu. Mengapa? Gitu loh. Kalau saya tanya, berapa rukun iman? Pasti bisa jawab dia. Ada 6, Pak. Berapa rukun Islam? Oh, pasti ada 5, gitu loh. Tapi ketika kemudian ditanya, mengapa saya kok jadi orang Islam ya? Ya, sementara waktu saya jawab, kita ini jadi orang Islam karena bukan faktor turunan, saya katakan gitu. Saya mencoba untuk membahasakan dengan bahasa sederhana. Jadi kita berislam itu kenapa katanya? Karena persoalannya adalah kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia, alam semesta ini, planet-planet, galaksi-galaksi itu, Bima Sakti, Andromeda, dan galaksi-galaksi, itu semua alam semesta ini diciptakan oleh pencipta yang namanya Allah. Allah itu ada nggak, Pak? Ada. Gimana membuktikannya? Waduh, mikir lagi saya. Harus kemudian kita jawab. Bagaimana membuktikan itu? Nah, akidah itu memang ditanamkan dengan akidah yang akliyah. Diajak anak ini berpikir rasional menggunakan akal sehatnya begitu. Meskipun tentu saja dengan contoh-contoh sederhana begitu ya. Nah, kenapa? Karena sebuah aspek dalam konteks pendidikan Islam itu base-nya itu berangkat dari akidah. Karena akidah ini adalah landasan untuk take off-nya seorang muslim. Kalau landasan base tadi itu kemudian lemah dan rapuh, seorang muslim gak bisa take off dia. Dia akan terjebak dengan cara pandang hidup yang sekuler, dia akan terjebak dengan cara pandang hidup yang liberal, dia akan kemudian terjebak dengan mungkin bisa ateisme. Nah, oleh karena itu maka pertanyaan kritis ini yang muncul dari seorang anak kecil harus kita jawab. Nah, seringkali Bapak dan Ibu guru agama kita memberikan jawabannya tidak memuaskan akal sederhana dari anak-anak tersebut tadi. Nah, jadi kalau begitu maka menurut hemat saya ada aspek pendekatan di dalam mengajarkan agama itu agak lebih out of the box lah. Jangan as usual gitu loh. Yang biasanya beginilah. Seperti model-model ceramah kayak gitu. Enggak lah. Mesti ada aspek di mana anak ini diajak berpikir. Nah, saya khawatir sebenarnya. Apa yang saya khawatir? Jangan-jangan ibu dan bapak guru agama kita juga bingung untuk jawabnya. Iya. Sebagaimana saya juga bingung untuk menjawabnya. Atau jangan-jangan kiai-kiai kita juga bingung untuk jawabnya. Kudu kumaha ieu teh. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, betul memang pendidikan agama tanggung jawabnya ada di guru agama. Dalam konteks
pemahaman tentang agama. Agama bukan sebagai sebuah pengetahuan, tetapi sebagai sebuah pemahaman. Itu yang saya maksudkan. Dan sekaligus pada saat yang sama sebagai values, sebagai nilai yang harus bersemi di dalam perilaku seorang anak. Jadi kalau kemudian agama ini diajarkan dengan baik, maka saya yakin gak akan ada nyontek dalam ujian itu. Sejak SD, SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi, sampai universitas, sampai juga kemudian dia pejabat negara. Nah, kenapa? Karena saya mengajari misalnya anak-anak saya sering kali tanya, tadi ada ulangan nggak? Ada. Nyontek nggak dalam ujian? Enggak. Kenapa? Kan berdosa, Pak. Allah melihat apa yang kita lakukan gitu loh. Oh, oke, alhamdulillah. Ternyata nilainya jeblok. Bagi saya nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia berangkat dari sebuah keyakinan, meskipun kemudian dia tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan itu, tetapi ada values yang dia pegang. Dan values ini menjadi penting begitu. Nah, kalau saya tanya mahasiswa saya, siapa di antara Anda yang sampai sekarang ini belum pernah nyontek? Alhamdulillah. Ada aja. Tidak ada yang kemudian mengangkat tangannya. Artinya apa? Rata-rata pernah nyontek dalam ujian. Itu artinya apa? Ada values yang lepas sebenarnya. Nah, tetapi juga saya ingin kasih garis bawah bahwa values agama ini atau values itu tidak selalu harus kemudian menjadi tanggung jawab guru agama. Tapi dia juga tanggung jawab guru matematika, guru IPS, guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, guru bahasa Sunda. Semua orang berpartisipasi di situ. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kalau makhluk sosial itu dalam teorinya adalah saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Iya kan? Kita ini kan tidak hidup di ruang hampa. Kita ini hidup dalam realitas sosial, dalam dinamika sosial, dalam dinamika politik, dalam dinamika ekonomi. Yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Oleh karena itu, maka tanggung jawab untuk kemudian mengajarkan values tadi, membimbing values, menerapkannya itu ada tanggung jawab semua pihak. Bukan hanya di guru-guru di SD, SMP, SMA saja, termasuk perguruan tinggi. Bukan hanya tanggung jawab orang-orang yang berada di ranah wilayah mekanisme pendidikan saja, tapi tanggung jawab juga Bapak Kepala Negara. Tanggung jawab juga pejabat negara. Tanggung jawab juga para politisi. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak hidup di ruang hampa. Kita hidup dalam realitas interaksi sosial yang satu dengan yang lain akan saling mempengaruhi. Tinggal persoalannya mana yang paling kuat mempengaruhinya. Tentu yang paling kuat itu adalah kepala negara karena dia punya kewenangan yang sangat besar di dalam mempengaruhi masyarakat atau rakyatnya. Contoh sajalah tentang persoalan masalah sekarang mau lebaran nih kan, mudik atau pulang kampung, mana yang boleh? Katanya berbeda katanya. Enggak, saya nggak bilang mudik atau pulang kampung yang boleh. Kok saya pengennya mudik. Ketika kemudian dua kosakata antara mudik dan pulang kampung itu diajukan dan kemudian didefinisikan secara berbeda, ya padahal selama ini kalau kita merujuk kepada bahasa kamus secara makna leksikal kamus, kedua makna ini sama, tapi kemudian didefinisikan oleh seseorang yang memiliki kewenangan yang sangat besar sekali dengan berbeda. Akibatnya apa? Simpang siur. Bingung rakyatnya. Bingung. Gitu loh. Nah, saya tetap berpikir positif melihat ini. Oh, beliau hendak mengajarkan kita untuk agak lebih cermat di dalam berbahasa. Makanya kemudian didefinisikan dulu deh. Supaya kemudian ini yang dimaksudkan oleh kepala negara dalam konteks persoalan mudik dan pulang kampung. Nah, tetapi yang saya maksudkan adalah ketika kepala negara
slip of tongues mungkin keliru di dalam katakanlah menyampaikan pesan dalam message, maka itu kemudian berpengaruh besar pada masyarakat. Ya. Kita bisa lihat kan dalam konteks tadi. Nah, di sini peranan kepala negara menjadi penting di dalam Islam. Kepala negara memiliki peran besar di dalam mempengaruhi dengan apa? Dengan kebijakan yang dia ambil. Makanya kemudian ketika gagasan yang berkaitan dengan pendidikan merdeka atau kampus merdeka, maka saya berpikir apa yang dimaksud dengan merdeka di sini. Ya kan? Kalau yang dimaksud dengan merdeka ini adalah konteksnya bagaimana berupaya kita di dalam menguasai sains dan teknologi, apalagi kita kemudian masuk di era industri 4.0 gitu ya. Maka tentu ini harus dilakukan percepatan penguasaan sains dan teknologi. Tetapi hati-hati, ada hal yang nggak boleh kita tinggal. Betul kita harus maju sains dan teknologi, tetapi juga ada hal yang kemudian base dari kemudian pijakan untuk menguasai sains teknologi ini harus juga kuat. Apa itu? Karakter. Nilai. Values, karena dia menjadi ciri khas yang membedakan sebuah masyarakat atau sebuah tipologi masyarakat, sebuah bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan karakter itu juga berasal dari tanggung jawab seorang kepala negara, para pejabat negara, para politisi, dan seluruh pihak yang ada di dalam masyarakat tersebut tadi. Nah, oleh karena itu maka para politisi juga nggak boleh kemudian ingkar janji, kira-kira begitu. Ya. Para politisi nggak boleh kemudian mengkhianati rakyatnya sendiri. Amanah-amanah yang kemudian dipikulkan oleh rakyat kepada mereka. Para politisi tidak boleh membohongi rakyatnya. Oleh karena itu maka di sini seorang politisi Muslim yang baik, yang terikat dengan nilai-nilai akidah di dalam Islam, maka dia tidak lakukan itu. Dia akan berikan contoh yang terbaik. Nah, oleh karena itulah maka dalam kaitan dengan aspek ini, kenapa kemudian ini menjadi penting semua pihak berkepentingan untuk memberikan teladan yang baik, karena itu akan mempengaruhi anak-anak didik kita di sekolah ketika mereka bertumbuh dalam lingkungan sosial, yaitu terkait dengan figur-figur yang memberikan keteladanan terhadap mereka. Karena kita, anak-anak kita perlu keteladanan itu dari seorang, bukan hanya ayah dan ibunya, tapi juga dari figur-figur masyarakatnya, dari figur-figur negarawan yang ada di dalam masyarakat itu. Supaya kokoh pertumbuhan karakter, pertumbuhan nilai yang dibangun oleh basic nilai akidah di dalam Islam. Nah, oleh itu, kalau sekarang anak-anak kemudian ternyata hasil proses pendidikannya katakanlah masih suka tawuran, nah ada sesuatu yang masalah di situ. Kalau anak-anak ini kemudian menjadi anak-anak yang katakanlah hobinya cuma main game saja, ada problem juga di situ. Kalau anak-anak ini kemudian ternyata terjebak dengan narkotika, ada masalah juga di situ. Kalau kemudian terjebak juga anak-anak ini dengan apa yang sekarang ini sedang marak di ruang publik, yaitu terkait dengan kriminalitas, nah tentu juga ada masalah di situ. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, semua pihak harus sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara di dalam mengamping pendidikan ini dan proses pendidikan tersebut tadi, agar anak-anak ini bertumbuh di dalam ruang yang meskipun tidak hampa, tetapi dia punya nilai karakter yang
jelas, yaitu yang dibangun oleh nilai-nilai agama. Iya. Saya kira itu. Ya, baik Pak Dr. Fahmi. Pertanyaan terakhir sebelum closing statement karena kita terbatas oleh waktu ya. 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 Pertanyaan begini. Mungkin di tahun 80-an pendidikan itu bagi kalau saya dapat cerita dari orang tua saya juga, ya opsinya kalau nggak sekolah di sekolah negeri ya pesantren gitu. Sementara kalau ingin mendapatkan pendidikan Islam yang lebih, maka kamu harus masuk pesantren gitu ya. Kalau bisa. Apakah pesantren itu yang kalau kita lihat mainstream di Indonesia itu bisa disebut juga model pendidikan dalam Islam? Ya, kalau saya melihat pendidikan itu dalam skup yang luas ya. Ya. Kalau kemudian pesantren, ya itu adalah bagian dari model pendidikan di dalam masyarakat, yaitu yang konsentrasinya lebih pada aspek menguasai ilmu-ilmu agama selama ini ya, kalau kita bisa lihat. Kecuali ada pesantren-pesantren yang kemudian atau sekolah-sekolah yang menggabungkan antara penguasaan ilmu-ilmu agama dan penguasaan sains dan teknologi ya. Kalau sekarang Islam terpadu biasanya. Sekolah Islam terpadu ya kan. Nah, kalau dalam base-nya pesantren dalam pengertian pesantren tradisional yang mereka kemudian berkecimpung dalam penguasaan ilmu agama, itu adalah bagian dari pendidikan. Dan saya kira ini harus juga didorong. Tetapi yang penting dari konteks tadi bagi saya adalah bahwa meskipun itu pesantren, maka tidak selalu menjamin bahwa outcome itu berkorelasi dengan perilaku, akhlakul karimah. Ya, nah, kenapa? Ya banyak juga sih orang yang kemudian terkait dengan mengalami proses pendidikan di pesantren yang menjadi liberal misalnya, menjadi sangat bebas, menjadi sekuler juga, karena dia memandang bahwa Islam ya cuma sebagai salah satu di antara proses tentang persoalan agama yang sifatnya ritual, individual, sangat personal, wilayah private. Kalau itu cara pandangnya ya tentu saja outcome dari konteks tadi juga akan berbeda gitu lah. Nah, oleh karena itu maka menurut hemat saya sih pesantren bagian dari proses pendidikan dan penguasaan bidang keilmuannya juga tentu tertentu khas dia, dan saya yakin bahwa kalau kemudian para kiai, para ustadz yang berada di pesantren ini menggarap dan proses anak-anak kita yang berada di pesantren ini dengan serius penguasaan ilmu agama sekaligus juga kemudian transfer of values-nya ada di situ, insya Allah mereka menjadi tokoh-tokoh ulama-ulama yang konsisten dengan nilai-nilai agamanya. Dan tentu saja kita tidak ingin kemudian melahirkan para ulama yang menjual agamanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan kehidupan dunia ya tentu ya. Tapi yang dihasilkan adalah calon-calon ulama yang berpegang teguh pada kebenaran, pada yang hak, dan dia kemudian tidak mau terjebak dengan hal yang haram, yang batil. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, sinergisitas antara semua pihak menjadi penting di dalam kita menghasilkan sebuah generasi yang ke depan adalah generasi yang disebut dengan generasi emas. Katanya nanti 2045 adalah generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Ya. Nah, tentu saja kita berharap ya, generasi itu bisa kita lahirkan sejak sekarang lah. Gak usah tahun 2045. Tentu dalam konteks tadi kita semua berperan serta untuk menciptakan generasi itu. Saya kira itu. Iya. Baik. Terakhir nih, Pak Dr. Fahmi. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari obrolan kita pada kali ini? Ya. Tentang topiknya kan tentang menggagas pendidikan Islam di era sekulerisme. Ya. Yang pertama, tentu kalau kita
menjadikan Islam sebagai way of life, pandangan hidup, jalan kita untuk menapak kehidupan dunia yang sementara ini, maka tentu model pendidikan, aktivitas di ruang publik juga pasti akan diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Dan tentu saja dalam konteks tadi kita berharap juga akhlak dari orang-orang yang dididik dengan nilai-nilai Islam, dengan yang terbaik, yang menjadi tajasat nilai-nilai itu di dalam diri pribadinya, menjadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, berkarakter mulia, yang kalau dalam bahasa agama berakhlakul karimah. Kenapa? Karena kita memang membutuhkan ke depan generasi yang memimpin Indonesia ke depan ini, generasi yang dia berakhlak mulia tersebut tadi. Nah, kalau cara pandang di dalam konteks pendidikan ini adalah sekular, sekularisme, liberalisme, kapitalisme, maka tentu hasilnya adalah cara pandang sebuah generasi yang juga seperti itu. Yaitu model masyarakat Eropa lah sekarang ini. Seringkali orang mengatakan bahwa Eropa itu sudah Islami, Jepang itu sudah Islami. Saya katakan, apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah di Eropa atau di Amerika atau di Jepang itu semua serba tertata dengan baik. Lalu lintasnya kemudian tertib semua, orang nyebrang juga tertib, bersih juga lingkungannya. Kalau kemudian itu yang jadi tolak ukurnya dan kemudian itu disebut Islami, sekarang saya balik logikanya. Bagaimana kalau kemudian di Jepang banyak orang yang suicide, yang bunuh diri. Di Korea juga banyak orang yang bunuh diri. Islami. Bagaimana kemudian di Eropa, kemudian banyak orang yang mereka kumpul kebo, kira-kira begitu. 7-Eleven, hidup bersama tanpa nikah, Islami. Bagaimana dengan minuman keras, minum sake, wine, atau brandy, atau vodka, atau champagne, itu Islami. Kalau Islami itu dilihat dari titik persoalannya adalah kerapihan, tertib, bersih, oke lah. Mungkin di dunia Islam masih ada kekurangan aspek itu. Ya kan? Tetapi kalau Islami itu dilihat dari perilaku, nah kan itu kan, maka tentu akan berbeda, akan jungkir balik jadinya. Kalau menurut hemat saya sih, orang Islam di Indonesia akhlaknya agak lebih mending deh dibandingkan dengan Eropa yang pernah saya lihat, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri gitu. Gimana pergaulan mereka. Jadi menurut hemat saya enggak. Berbeda kita tolak ukurnya. Oleh karena itulah maka Islami atau tidak Islami itu dilihat ukurannya dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Jangan nilai-nilai yang lain. Tentu saja kalau diukur dengan model macam tadi jungkir balik jadinya, terbalik-balik jadinya. Nah oleh karena itu dalam konteks closing statement-nya adalah bahwa agama ini harus menjadi agama, terutama Islam, satu, sebagai agama yang driving integrating motive. Jadi dia menjadi pengendali terhadap semua dari apa yang kemudian terdapat dalam diri manusia. Dan kemudian yang kedua, bahwa agama ini mesti menjadi unifying force, kekuatan yang memandu kita. Kekuatan untuk kita bersabar, katakanlah dalam menghadapi COVID-19, kita tidak putus asa. Kita kemudian tidak menjadi frustasi menghadapi COVID-19 yang sudah 3 bulan kita mungkin sekarang ini udah ada di rumah terus kemana-mana, ya kan? Iya. Kenapa? Karena ada agama di situ memerintahkan kita, ayo untuk bersabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin, karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian kita mentaati untuk tidak keluar rumah, ya kan? Untuk kemudian agar tidak menjadi carrier dan tidak memaparkan orang lain kalau kemudian kita terpapar misalnya. Nah, oleh karena itu maka seorang muslim tadi menjadikan agama sebagai base-nya di dalam menata
perilakunya, maka insya Allah Muslim itu menjadi Muslim yang punya karakter, akhlak yang mulia, berkepribadian mulia, karakternya juga insya Allah dia memegang amanah. Tapi ketika base agama ini dilepaskan, nah makanya kemudian nampaknya tentu akan berbeda dengan seorang Muslim yang memegang teguh agama dan akidahnya. Kenapa? Karena bagi seorang Muslim yang berakidah Islam, hidup ini cuma sementara, nggak lama kok hidup ini. Besok lusa akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui sakit atau tidak sakit, tua atau muda, semua akan kembali kepada Allah. Ya, oleh karena itu. Dalam konteks tadi, kalau kembali kepada Allah, semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan masing-masing. Dan Allah menyatakan, Inna sam'a wal basara wal fu'ada, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja Allah menyatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Baca kitab amalanmu masing-masing. Karena engkau lah yang nanti akan menghisap setiap apa yang kau lakukan. Nah, oleh karena itu, kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia, dan insya Allah kemudian kita akan menjadikan Islam sebagai base kita di dalam menjalani kehidupan tadi. Jadi dengan demikian maka insya Allah tentu saja anak-anak yang lahir dan didik dengan nilai-nilai Islam dengan baik, dimanapun dia berada, insya Allah mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, karena negeri ini, bangsa ini memerlukan pemimpin-pemimpin ke depan yang lebih baik dari kondisi yang sekarang ini. Saya kira itu closing statement saya. Baik, terima kasih jazakallahu khair kepada Pak Dr. Fahmi Lukman. Ya, terima kasih telah bergabung pada Ngabuburit Online pada sore kali ini. Terima kasih juga kepada sahabat komunitas literasi Islam yang telah menyimak YouTube kali ini dan dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan bertemu di program yang sama esok sore. Pemirsa tetap jaga kesehatan dan terus tambah wawasan. Jangan pernah berhenti untuk terus mengkaji Islam, karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Stay and work at home bersama komunitas literasi Islam. Saya Muhammad Fadilah Abdussalam serta tim komunitas literasi Islam undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.